Haleluya, shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan saya percaya bahwa saudara pendengar sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semakin diberkati oleh Tuhan. Ya saudaraku, jumpa kembali dengan saya dalam renungan hari ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Nah saudara, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang berubahlah. Ini penting sekali saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kekristenan itu tidak hanya sekedar sebuah agama, tetapi kekristenan adalah bukti daripada kenyataan kehidupan ilahi yang terekspresi di dalam seluruh hidup kita. Maka penting untuk kita sebagai orang percaya, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, mampu membuktikan satu perubahan hidup yang telah diubahkan oleh Kristus melalui perjumpaan kita secara pribadi. Nah saudaraku, ada satu kisah tentang burung kedasi. Burung kedasi ini kalau dalam bahasa Latinnya itu disebut Cuculus merulinus. Nah, burung ini adalah jenis burung yang bertabiat buruk. Mereka tidak pernah membuat sarang sepanjang hidupnya. Ketika hendak bertelur, sang betina akan mengamati burung jenis lain yang juga sedang bertelur. Ketika sang induk meninggalkan sarangnya, burung kedasi itu lalu menitipkan telurnya ke sarang itu dengan terlebih dahulu menyingkirkan telur di sarang tersebut. Jadi saudaraku, induk burung lainnya yang akan mengerami dan membesarkan anaknya. Dan parahnya saudara, anak kedasi juga mewarisi sifat jahat yang sama dengan induknya. Jika ia menetas lebih dulu, maka ia akan menyingkirkan telur lainnya. Jika telur lain juga menetas, anak kedasi akan mencakarinya dan membunuhnya. Nah saudara, karakter burung kedasi dapat diserupakan dengan sifat orang berdosa. Kita telah membawa sifat dosa bahkan sejak dalam kandungan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sejak dalam kandungan saudara, kita telah mewarisi yang namanya sifat dosa itu. Sehingga dosa itulah yang kemudian menggerakkan seseorang untuk melakukan berbagai kejahatan. Saudara, contohnya seorang anak kecil, tentu sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk mencuri, contohnya berbohong, bersikap egois, atau menimpakan kesalahan kepada orang lain, menipu, dan juga perlakuan-perlakuan yang buruk lainnya yang anak tersebut lakukan. Tanpa kita sadari saudara, sebenarnya kita telah diperbudak oleh dosa. Dan menyedihkannya adalah kita tidak punya kuasa untuk mengubah sifat dan karakter buruk tersebut. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan
dalam anugerahnya yang sangat besar. Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus kita, menyucikan kita, serta menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Ia membaharui pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita, sehingga kita dapat mengetahui serta dapat melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Dan tentunya kita pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Kristus membaharui hidup kita, kita bukan hanya mengetahui hal-hal yang baik dan yang benar, namun kita juga beroleh kuasa untuk melakukannya. Demikian renungan hari ini, saudaraku yang terkasih. Kiranya boleh menjadi berkat untuk saudara pendengar semua, dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara mendengarkan renungan ini. Biarlah kiranya berkat Allah tercurah atas hidupmu, keluargamu, dan masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.